dan kami boleh berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Hamba-Mu dalam segala kelemahan, biarlah Tuhan juga yang akan menolong, memimpin dan memberkati, sehingga firman Allah dapat dikomunikasikan dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita pada pagi hari ini sebagaimana tema Mimbar Gloria, yaitu jangan menjadi batu sandungan. Kita akan dasari dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membacakan beberapa ayat firman Tuhan ini secara bergantian gitu ya. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu silakan ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada tahun 70-an atau 80-an gitu ya. Di Indonesia kan di kota-kota besar marak dengan apa yang disebut dengan diskotik gitu ya. Di mana banyak tempat gitu ya. Nah, waktu itu memang sedang tren-trennya orang-orang menghabiskan malam hari di tempat-tempat seperti itu gitu ya. Satu hari ada seorang hamba Tuhan terus berpikir, kenapa ya, ada apa sebenarnya di dalam, kok banyak orang tertarik dan suka ke sana gitu. Dia sebenarnya ingin ke sana, cuma karena dia merasa dia sebagai pendeta, janganlah ya. Dia pingin tahu tapi dia tetap tahan diri dia. Sehingga satu hari dikatakan pendeta ini cuti, libur gitu ya. Cuti, dia berpergian. Waktu itu dia pergi ke Jogja gitu ya. Secara kebetulan tidak terlalu jauh dari tempat tidurnya itu, apa tempat dia menginap, hotel tempat dia menginap itu ada sebuah diskotik baru yang baru dibuka gitu loh. Nah, karena dia merasa ini adalah bukan kota di mana dia gembalakan. Di sini mungkin nggak ada jemaat, nggak tahu orang-orang dia kenal gitu ya. Lalu dia pikir, saya gunakan kesempatan ini deh, saya akan ke sana. Saya ingin tahu dan lihat sebenarnya ada apa sih kok banyak jemaat yang suka, kira-kira begitu ya. Singkat cerita, pada malam hari itu tiba gitu ya.
Selesai dia makan malam gitu ya. Nah pendeta itu dia pakai baju, lalu dia pakai lagi sebuah jaket gitu loh. Lalu dia pakai topi gitu ya. Bukan karena rambutnya seperti saya, bukan. Kayak memang dia harus pakai topi. Dia berpikir kalau saya pakai jaket dengan topi seperti ini, ada kemungkinan orang tidak akan terlalu tahu siapa saya, juga penampilan juga enggak seperti pendeta lah kan gitu kira gitu. Tapi kalau dia pakai baju begini masuk ke diskotik orang sudah tahu kan gitu ya. Nah, kira. Lalu dia masuk ke tempat itu. Nah, sampai di situ dia memilih satu tempat duduk yang agak pojok dulu. Di tengah-tengah gelap yang memang hingar-bingar gitu ya. Dengan alunan musik yang keras dia coba mengikuti, menikmati. Gitu. Tidak berapa lama kemudian dikatakan, tanpa disadari dalam waktu yang bersamaan. Ada seorang majelis itu dari gereja yang sama ini. Masuk juga di liburan juga di Jogja dan masuk di diskotik yang sama gitu loh. Nah, Banjus ini juga berpikir kurang lebih seperti pendeta ini berpikir gitu ya. Ya. Ini liburan gitu loh. Saya juga pingin tahu kira-kira dia masuk. Ternyata hati mereka seperti Klopp. Dia juga memilih tempat yang juga di pojok gitu loh kira-kira duduknya itu. Nah, pada waktu dia masuk sampai sana duduk di tempat yang pojok itu. Dia mencoba menoleh sekelilingnya, dia lihat, ini kok ada satu orang di samping saya gitu ya. Dia coba mengamati gitu loh. Ini seperti saya kenal gitu, tapi kok bajunya bedo, itu topian gitu ya. Nah, orang yang satu ini juga menoleh ke sampingnya dan lihat gitu loh. Nah, pada waktu mereka lihat bertatapan muka gitu ya. Pada waktu mereka duduk di pojok dengan hingar musik dan lampu yang memang agak gelap gitu ya. Tahu-tahu mata mereka itu saling melihat gitu. Nah, pada waktu mereka saling melihat itulah, tiba-tiba secara bersama mereka itu ngomong begini, kok Bapak ada di sini? Nah, ya. Ini ngomong itu bersamaan, loh kok Bapak ada di sini? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini memang cerita gitu ya. Ketika mereka berkata, loh kok Bapak ada di sini? Secara tidak sadar mereka ingin mengatakan tempat ini bukan untuk kamu dan untuk saya. Jadi ketika mereka ada di sana, mereka ingin mengatakan apa yang kamu kerjakan itu menjadi batu sandungan bagi diri saya atau bagi yang lain, tidak memberi teladan yang baik gitu kan. Di dalam kehidupan kita seringkali kita terjebak dalam hal-hal seperti ini, walaupun nanti versinya berbeda, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita benar berpikir bahwa setiap tingkah laku kita sebagai anak Tuhan itu akan mempengaruhi banyak orang di sekitar kita? Baik kita sebagai rohaniawan tentunya, pemimpin gereja, para diaken, para penatua gitu ya, para aktivis maupun jemaat. Ya. Karena kita sebagai orang percaya, kita perlu menyadari bahwa tingkah laku kita itu akan memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita, baik itu positif maupun itu nanti negatif. Gitu loh. Setiap kita, kalau kita memberikan satu dampak yang positif, membawa orang itu makin dekat kepada Kristus, puji Tuhan. Tapi juga tanpa kita sadari, seringkali perilaku kita membawa orang jauh daripada Tuhan. Dan itu jelas dikatakan menjadi batu sandungan. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kalau kita perhatikan, Paulus itu ngomong begini tentang daging persembahan berhala. Kita tahu dalam tanda petik Indonesia, kita semua mempunyai pengetahuan. Nah, kalau Bapak Ibu sempat baca versi yang lain, sebenarnya ada satu kata depan yaitu sekarang. Ya, sekarang mengenai atau sekarang tentang. Dengan kata lain dari peralihan penulisan Paulus ketika masuk di dalam pasal yang ke-8. Paulus ingin membahas satu topik yang baru. Tapi topik yang baru ini menjadi sangat krusial dan menjadi sangat penting bagi hidup jemaat Korintus pada masa itu, bagi gereja Tuhan pada abad pertama. Bagi engkau dan saya hari ini yang memang lahir dari keluarga Kristen, mungkin isu ini tidak terlalu penting soal makanan persembahan berhala.
Karena memang engkau dan saya tidak pernah lakukan gitu kan. Tapi bagi mereka yang sebelumnya ada di luar Kristus, Korintus mempunyai tradisi-tradisi penyembahan berhala yang sudah beratus tahun turun-temurun. Sekarang Injil Tuhan hadir. Sebagian mereka menjadi percaya kepada Kristus. Lalu persoalan itu muncul, satu isu. Apakah kita tetap boleh kembali makan seperti dulu kita makan? Bagi mereka itu menjadi satu isu yang sangat krusial. Gitu kan. Dari mana kita dapat lihat gitu ya? Paulus membahas isu ini bukan saja di pasal yang ke-8. Tapi di pasal yang ke-10. Itu pun Paulus membahas. Anda Bapak Ibu boleh lihat di pasal yang ke-10 gitu ya. Beberapa ayat yang saya tunjukkan. Di situ ada satu kesamaan isu dan ide yang muncul. Apakah itu membangun? Pasal 8 ada, pasal 10 ada. Dan ketika dia berbicara soal isu daging berhala, pasal yang ke-8 ada, pasal yang ke-10 juga ada. Ketika dia bicara soal menyebabkan hati nurani saudara kita menjadi lemah dan jatuh dalam dosa, di pasal yang ke-8 ada, di pasal yang ke-10 juga ada. Ketika dia bicara jangan menjadi batu sandungan, di pasal yang ke-8 ada, juga di pasal yang ke-10 ada. Dengan kata lain, isu mengenai daging persembahan berhala itu menjadi satu isu yang sangat krusial. Bahkan kalau kita baca baik-baik gitu ya isu ini, engkau akan lihat gitu ya, menjadi begitu krusial bagi gereja Tuhan pada waktu itu. Sehingga Paulus berulang kali membahasnya. Baik di pasal yang ke-8 maupun di pasal yang ke-10. Nah, karena di situ ada banyak orang Korintus yang di kemudian hari menjadi percaya. Lalu hidup dalam satu budaya yang terus berjalan seperti itu. Lalu bagaimana mereka menyingkapinya? Nah, batu sandungan sebenarnya simpelnya adalah begini. Adalah sesuatu yang menjegal atau merintangi orang lain sehingga menyebabkannya jatuh. Itu batu sandungan. Jadi ketika perilaku kita, hidup kita itu membuat seseorang menjadi terjatuh. Secara sadar tidak sadar engkau dan saya sudah menjadi batu sandungan. Ketika perkataan kita membuat orang itu menjauh daripada Kristus, pada waktu itulah engkau dan saya menjadi batu sandungan. Nah, oleh karena itu Paulus menggunakan kasus ini yang muncul dalam konteks hidup berjemaat di Korintus mengenai daging persembahan berhala. Supaya menolong kita, supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lain. Mungkin bagi kita Paulus katakan engkau punya pengetahuan. Engkau merasa begitu hebat. Engkau tidak akan jatuh. Engkau tidak akan terpengaruh gitu loh. Tapi Paulus katakan persoalannya bukan soal engkau. Persoalannya adalah bagi saudara yang lain. Yang lemah imannya. Seringkali kita kan selalu berpikir, ngapain diurus? Yang penting saya enggak jatuh dok. Gitu. Paulus katakan bukan begitu. Mungkin bagimu engkau punya pengetahuan, Paulus katakan. Tapi bagi orang lain belum tentu. Nah, oleh karena itu kenapa kita rohaniawan itu ya, dalam banyak hal itu membatasi diri. Gitu. Tujuannya cuma satu, supaya jangan jadi batu sandungan. Gitu. Sungguhan, tujuan cuma satu. Engkau boleh lakukan, kami kan mestinya boleh juga kan ya. Tapi kami kadang-kadang mengambil jarak untuk tidak lakukan. Supaya jangan menjadi batu sandungan. Nah, di dalam bagian inilah Paulus gitu ya menolong menasihati jemaat di Korintus. Bagaimana kita lihat Paulus membantu mereka gitu ya. Pertama kita coba perhatikan gitu ya. Ini adalah problema yang timbul dan pandangan jemaat di Korintus. Bagi gereja mula-mula yang hidup di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan, memang sudah terpola dengan hidup penyembahan berhala. Isu tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala merupakan sesuatu yang sangat relevan. Dan ini sangat pelik sungguhan. Kita jangan berpikir simpel, ini sangat pelik. Bagi engkau sekali lagi dan saya yang tidak pernah punya latar belakang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya dari keluarga Kristen, dari engkong dan seterusnya sampai sekarang adalah Kristen. Ini simpel sekali, tidak terganggu kita. Tapi bagaimana dengan mereka yang convert iman dari agama yang lain gitu? Dari seberang. Ini sangat mengganggu.
Nah, oleh karena itu isu inilah muncul. Ini menjadi isu sentral kalau kita perhatikan dalam budaya pada waktu itu. Sehingga tidak heran kalau kita lihat gitu ya. Harus sampai ada konsili pertama di Yerusalem. Ini sidang sinode pertama yang paling besar. Artinya begini, isu ini tidak bisa dibahas di jemaat lokal gitu loh. Jadi ada sesuatu yang timbul di kota satelit, majelis sama hamba Tuhan nggak sanggup bahas. Nggak bisa mengatakan iya atau nggak tahu gitu loh. Lalu Pak Peter ngomong, rapat majelis pleno. Seluruh pacar, seluruh gloria dikumpulkan. Satelit, pacar, samudra, rungkut, nirwana, dan seterusnya semua dikumpulkan. Tetap nggak bisa memutuskan. Ayo kalau gitu kita bahas di sidang sinode GKA. Jadi waktu itu kalau sesuatu yang simple, tingkat lokal sudah selesai gitu loh. Yes, beres di sini selesai, nggak usah ribu yang lain. Beres. Tapi karena itu begitu pelik gitu ya, sehingga harus ada sidang konsili pertama di Yerusalem itu. Jadi Anda lihat, ini bukan suatu isu yang sederhana, tapi ini satu isu yang pada waktu itu luar biasa peliknya, sehingga harus dibahas gitu. Ini yang timbul. Jemaat Korintus pada waktu itu merasa bahwa tindakan mereka makan daging. Sebagian itu yang punya pengetahuan, mereka mengatakan ini nggak apa-apa, nggak ono kok semuanya. Karena mereka mempunyai dalil doktrin yang sangat kuat gitu loh. Yang dikenal dengan Shema Israel. Hanya ada satu Tuhan yang Esa, yaitu Allah kita, Bapa kita. Jadi yang lain tuh nggak ono. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah dipengaruhi. Kalaupun mereka lakukan itu anggap saja nggak ada. Sehingga kita bebas makan dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu nggak ada kok, nggak ono artinya. Walaupun sudah ditaruh di sana, nggak ada artinya, kita boleh makan. Ya. Tetapi Paulus katakan pengetahuan kamu yang demikian ini tidak akan membuat engkau lebih baik. Justru engkau jatuh dalam kesombongan. Tapi kasih itu membangun. Artinya tindakan kita untuk makan atau tidak makan bukan lagi berdasarkan pertimbangan diri kita, tapi terhadap orang lain yang lemah imannya. Maka Paulus katakan kasih itu membangun. Jangan sampai ketika kita makan gitu ya, seperti ilustrasi saya di atas. Ketika engkau duduk di tempat itu, di luar orang lihat kamu masuk atau lihat kamu keluar. Loh, pendeta Alim kok masuk? Jelas itu akan menjadi batu sandungan orang yang lihat di luar yang kenal saya. Ya, no? Ini suatu hal yang pelik loh ya. Kadang-kadang dalam pesta gitu ya, resepsi pernikahan gitu ya, setelah jalan satu waktu itu ada soft drink macam-macam lah ya. Kadang-kadang ada keluarga tertentu itu nawari wine, betul ya? Ada anggur, memang wine. Bagi yang mau aja gitu ya. Lalu diedar gitu ya. Ditanya sama waitressnya itu mau enggak gitu ya. Kadang-kadang saya terima. Tapi kadang-kadang lebih banyak tidak. Apakah dengan demikian pendeta Alim ini munafik? Bukan. Tujuannya cuma satu, jangan jadi batu sandungan. Kenapa kadang-kadang saya terima? Nah, waktu saya terima, saya tahu, saya pastikan di meja saya sekitarnya itu. Paling tidak, orang itu mengenal saya dengan baik. Ya, apakah dia itu rohaniawan, majelis atau jemaat, mengenal saya baik. Sehingga ketika saya minum, itu tidak akan membuat dia tersandung. Tetapi kalau saya duduk di situ, lalu di situ ada orang yang tidak mengenal Tuhan, yang juga menjadi tamu undangan, yang kebetulan tahu kalau ini pendeta karena sudah disuruh doa gitu ya. Lalu tiba-tiba ditawarin wine, saya ngombe sing paling ake gitu misalnya. Lah ini kan ngaco dong, pendeta kok ngombe kan itu, betul nggak? Betul nggak? Jadi lebih baik tidak. Walaupun sebenarnya waktu itu pengen minum gitu loh, tapi kita tetap mengatakan terima kasih, yang lain aja. Ketika saya mengatakan yang lain, saya tidak melarang mereka minum, silakan gitu. Lu boleh minum. Tapi waktu itu saya tidak. Tujuan cuma satu, supaya mereka itu jangan sampai tersandung. Mereka berpikir, loh kok pendeta kok boleh minum anggur, itu gimana gitu. Ya, karena bagi orang-orang luar yang belum punya pengetahuan dalam tanda petik, mereka nggak bisa terima itu loh. Melihat kita minum itu.
Dia taunya pendeta ya minum air putih sama teh tawar, kan gitu toh. Ya itu aja. Gitu. Jadi ojo gitu. Jadi tujuannya cuma satu. Nah, di sini pun Paulus mengatakan hal yang sama gitu. Jadi jangan sampai karena engkau merasa engkau tidak terjatuh. Justru disitulah awal kejatuhanmu. Nah, oleh itu kita lihat yang kedua bagaimana Paulus meresponi gitu ya. Cara Paulus meresponi pandangan jemaat di Korintus ini, dia menyinggung soal kasih gitu. Nah, hal ini tentu bukan tanpa alasan kalau kita lihat. Karena problema utama jemaat Korintus ini, mereka bukan kekurangan pengetahuan yang disebut genosis di tempat ini. Bukan. Tapi apa yang menjadi problem utama mereka pada waktu itu? Paulus melihat dengan sangat jelas sekali. Yaitu masalah kesombongan yang muncul. Nah, oleh itu Paulus mengatakan, pengetahuan membuat engkau sombong, tapi kasih itu membangun. Apakah Paulus mereka-reka? Enggak. Kalau kita lihat beberapa ayat yang dikutip gitu ya, kita akan mengerti pikiran Paulus. Berdasarkan pemunculan kata sombong ini, itu berkali-kali dalam surat 1 Korintus ini. Pasal keempat, ayat 6, ayat 18, ayat 19, pasal 5, ayat 2, pasal 13, ayat 4. Kata ini muncul terus ketika Paulus membahas dalam konteks isu tertentu. Karena memang pada waktu itu, di tengah-tengah hidup jemaat Korintus yang sangat kaya dengan karunia ini, dan sangat kaya dengan pengetahuan genosis ini, mereka sudah jatuh dengan apa yang disebut dengan kesombongan. Nah, ini yang Paulus bahas gitu loh. Paulus berulang-ulang kali mengingatkan, karena kesombongan bisa mengambil bentuk dalam rupa yang lain. Dan itulah yang akan menyebabkan. Nah, di dalam bagian ini adalah kemampuan memahami akan doktrin. Mereka tahu hanya ada Allah yang esa, yaitu Tuhan kita. Yang lain berarti bukan. Bukan. Tapi Paulus katakan tidak. Kesombongan yang demikian itulah. Seringkali kita menganggap diri kita kuat. Dan justru pada waktu itulah kita menjadi batu sandungan. Paulus menandaskan bahwa kasih itu membangun. Karena itulah yang paling penting. Karena inilah yang kurang dalam kehidupan berjemaat waktu itu. Jadi kita berempati dengan orang lain yang lemah ini loh. Sehingga kita harus hati-hati dan tidak menjadi batu sandungan. Saya masih ingat ketika saya masih tinggal di daerah Pontianak dan sekitarnya gitu ya. Keluarga saya ini kan asalnya bukan keluarga Kristen. Papa mama belum Kristen. Jadi ketika kita sudah Kristen pun sebagian sudah Kristen, sebagian tetap belum Kristen. Waktu itu loh ya, tapi sekarang sudah Kristen semuanya. Jadi waktu itu sebagian sudah Kristen, yaitu kira-kira saya sama koko saya satu, lalu satu adik sama Cece 2. Yang kita 8. Jadi sudah 5 Kristen, 3 belum. Ya. Nah, Anda tahu sendiri di sana itu kalau budaya yang berkaitan dengan tradisi lama itu tiap tahun itu selalu ada aja sepanjang tahun. Sungguhan. Itu tiap tahun itu selalu ada, bukan 1-2 kali, berkali-kali. Orang kalau cengbeng di Surabaya berapa kali 1 tahun? Di Jawa? 1 kali toh? Sana 2 kali, lu aneh toh? Nah, satu waktu cengbeng seperti di Surabaya ini, yang kedua itu Ciepan, itu harus ke kubur juga, itu yang kedua kali. Nah biasanya ngikuti tradisi-tradisi gini itu kita paling ruwet sungguhan. Sebagai anak Tuhan, enggak dilakukan salah, lakukan salah gitu ya. Karena itu akan menjadi batu sandungan. Lu sudah Kristen kok lakukan gitu. Itu satu sisi. Sisi yang lain, lah kamu ini kan anak, kok nggak bisa hormat sama nenek moyangmu piye? Nah, itu sisi yang lain. Lu pilih yang mana? Kamu Kristen kenapa lakukan itu? Kamu anak kenapa tidak berbakti? Pilih yo, gampang nggak?
Ini suatu yang sangat pelik waktu itu. Apalagi kalau cengmeng waktu itu, zaman di sana sampai sekarang loh ya. Itu enggak seperti orang Jawa di sini, orang Tionghoa di Jawa. Terserah mau hari opo iso, minggu opo terserah. Teko dewe ora apa-apa, pagi ora apa-apa, bengi enggak apa-apa gitu ya. Awan enggak apa-apa. Sana itu enggak bisa ditentukan satu hari. Misalnya kuburan Margalim. Tanggal 3 bulan 3. Ya sudah hari itu tok. Dan biasanya mereka pagi sekali. Jadi jam 5, jam 6 sudah pergi semuanya. Sebelum matahari terbit. Kumpul semuanya di kuburan itu jadi kayak ramai nggak karu-karuan. Makanya kenapa orang Jakarta kalau pulang Kuntian itu cengmeng itu. Satu hari tok. Pesawat itu ngerti. Dilarang no, terpaksa kamu harus beli. Nah, ya toh. Karena besoknya sudah nggak ada orang, siangnya sudah nggak ada yang pergi gitu loh. Kalau dia jam 6 ya jam 6, selesai jam 8 ya buyar kabeh sudah. Kamu datang jam 10, kamu ketemu hantu dia bilang, nggak ada uang sudah. Besok apalagi nggak ada yang datang. Kalau kita kan di Jawa kan lain-lain toh ya. Kadang ada yang datang hari Senin sak isoe, kadang Selasa, Rabu sak senenge pokoknya ya. Ada yang datang pagi-pagi, ada yang datang sore-sore sak senenge. Bebas merdeka kan ya, dalam Kristus kan gitu ya. Kalau sana nggak bisa. Nah, waktu sudah sampai hari begini ini, biasanya kita berapa saudara itu akal-akalan jangan begini, ojo diikuti. Papa ini kan pasti ngajak kan, ya ke kubur gitu kan. Nah kan pagi toh ya, sebelum jam 6 kita biasanya sudah berangkat, sampai jam 6 sudah kumpul semuanya. Kita biasanya kita itu ngakalin yang lebih gede Koko gitu ya, karena Koko kan dia harus ngalah sama adek. Kita tidur. Jadi waktu dibangunin itu nggak bangun-bangun, tidur terus gitu ya. Karena bangun kelamaan orang tua pegel tuh ya. Ya harus berangkat dia gitu ya. Itu cara supaya, karena kalau sudah pergi nggak lakukan salah itu. Ya toh. Karena dilihat banyak orang, apalagi dia tahu kita Kristen sebagian itu. Jadi itu kesulitan luar biasa waktu itu. Jika kita sengaja tidur sampai dibangunin tuh nggak bangun-bangun. Ya toh. Nah yang bangun itu melok kabeh, kira-kira selamat, jadi dosa ditanggung sama Koko kan kira-kira gitu kan ya. Nah itu yang terjadi dulu. Nah kalau sudah ada sembahyangan seterusnya acara-acara gitu ya, Tuan Uci lah apalah gitu ya, segala macam-macam ya, Chung Chiu lah, mereka semua sembahyang semua kok. Kan makanan itu kan justru yang disembayangkan itu yang terbaik tuh ya. Nah waktu itu kita dalam usia remaja, usia pertumbuhan sedang rakus-rakusnya gitu ya. Aduh, sudah sembayang gitu ya, nggak iso mangan gitu. Ya, lu nggak berani makan. Nah, mama itu baik, selalu nyisikan sebagian gitu. Dia selalu ngomong, ini yang nggak sembayang. Atau kita pas ke rumah Abo atau Akong gitu ya, dia juga selalu ngomong Abo itu. Ama tuh selalu ngomong gini, ini kalian yang sudah Kristen, kalian makannya ini ya, jangan yang ini sudah sembayang, itu baik. Tapi persoalannya kan kadang-kadang yang sudah disembayang itu jauh lebih enak daripada yang belum gitu loh. Sebenarnya pingin sekali makan gitu loh. Tapi karena mereka sudah tahu ngomong, kalau ini sudah sembayang ini belum, artinya lu hanya boleh makan yang ini. Kalau kami makan itu dosa enggak dosa, tapi pasti batu sandungan. Di kemudian hari mungkin papa mama tidak bisa percaya Tuhan. Sungguhan. Sehingga kami walaupun sangat ingin makan gitu ya, akhirnya tetap makan yang disisihkan, yang dalam tanda petik itu kurang ramai gitu. Ya sudah makan itu ya. Itu kami jalani. Kalau engkau pernah nggak tahu Cap Gome ada yang pergi Singkawang nggak? Ada nggak barusan? Ada nggak? Anda kan lihat tuh lelang jeruk, lelang nienkau, lelang apa saja. Jeruk Bali Surabaya berapa satu pasang? Biasanya berapa? Goban, cepek ceng? Atau nienkau itu 2 biji piro? Goban apa cepek ceng? Sana itu kalau lelang itu setelah disembayangkan di lelang, bisa juta-jutaan. Dan orang beli. Kenapa? Mereka beli. Kalau mereka beli di pasar, nggak bawa kamguan, ditawar toh. Di situ malah nggak ditawar, dinaik no terus. Kamguan. Kenapa? Karena di balik itu ada satu pemikiran tertentu ketika mereka bisa dapatkan lelang itu.
jeruk bali atau apapun. Nah, Korintus waktu itu menghadapi problema seperti itu. Sehingga Paulus itu menolong mereka. Jangan sampai engkau yang menganggap punya pengetahuan, justru engkau membuat mereka itu berdosa dan jatuh. Kalau mereka berdosa, Paulus katakan engkau berdosa kepada Kristus. Nah, oleh karena itu kalau Paulus di sini dia gunakan, kalau kita lihat yang terakhir, Paulus ngomong begini, gunakanlah kebebasan sebagai orang percaya dengan penuh tanggung jawab. Memang betul, nggak ada berhala, nggak ada apa bagi kita. Semuanya boleh dimakan, betul. Ada yang dari Manado? Ada teman saya dari Manado enggak? Semua kan boleh dimakan toh ya, kecuali mungkin kakinya piano sama kaki meja, betul enggak? Salah tidak? Tidak salah. Memang betul, Paulus katakan semua boleh dimakan. Karena engkau dan saya sudah dimerdekakan dalam Kristus. Tetapi Paulus katakan gitu ya, dia memberikan satu pengajaran yang sangat mendasar. Jangan sampai kebebasan atau kemerdekaan kita itu justru membuat orang lain tersandung dan jatuh dalam dosa. Nah, kalau engkau tahu kebebasanmu untuk makan membuat orang berdosa, jangan mau makan. Jangan makan. Ini sangat penting. Waktu kami masih di seminari gitu ya, itu nggak boleh pakai jin, celana jin itu loh. Sungguhan. Yang agak senior hamba Tuhan mungkin tahu. Yang sekarang sudah boleh KB. Mungkin Pak Agus nggak tahu ngalami apa enggak. Kita nggak boleh pakai celana jin. Padahal saya ini suka pakai celana jin. Dan sekarang itu suka pakai celana jin. Dulu ya nggak berani. Karena kalau pakai itu diusir keluar. Nggak lulus nanti. Sehingga selama masa seminari sampai awal-awal pelayanan, nggak ada pakai celana jin itu. Lu mau gaya nggak iso. Ya itu karena dianggap celana jin itu dipakai oleh biker yang pokoknya Tuan Cik Pak Cau punya lah. Sehingga kamu tidak pantas untuk pakai itu. Ya sudah, termasuk renang nggak boleh gitu. Bisa ketahuan, bisa diusir keluar. Dipinalti sama seminari. Tapi sekarang semua sudah renang semua. Dulu nggak boleh. Ya. Walaupun lu pingin gitu ya, tetap tidak berani gitu. Karena dianggap dosa gitu. Akhirnya ya wes ikuti, karena jangan jadi batu sandungan bagi yang lain. Termasuk nonton bioskop, kan itu ya. Bioskop kuno loh ya, bukan bioskop sekarang gitu ya. Yang ono tumonya, ono apa-apa gitu ya. Orang rokokan lalu teriak-teriak gitu ya. Bioskop dulu kan begitu kan. Apalagi mau ending gitu ya, jagoannya metu. Wah senang, tepuk tangan gitu ya. Kalau sekarang nonton bioskop kayak begitu dipelototin orang ya. Lu gendeng dewek kan enggak ya. Tapi sekarang nonton enggak? Saya kadang-kadang nonton, terus terang aja. Tapi apakah sering? Enggak juga. Nah dulu itu yang begini-begini ini menjadi batu sandungan gitu. Apakah salah? Enggak salah. Jadi persoalannya bukan soal makan atau tidak makan. Jadi persoalannya apakah itu menjadi batu sandungan atau tidak. Maka itu Paulus kalau engkau lihat gitu ya. Di ayat yang ke-13 dia ngomong begini. Karena itu apabila makanan itu menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi. Supaya jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Apakah Paulus ini cai? Bukan, Paulus bukan vegetarian loh ya. Bukan. Kenapa Paulus ngomong begitu? Karena di sini ada satu komitmen Paulus. Agar apapun yang dia lakukan termasuk makan. Jangan membuat orang jauh daripada Tuhan. Kalau engkau berbisnis atau lakukan apapun membuat orang jauh daripada Tuhan, berhenti yo. Jangan teruskan. Maka Paulus katakan kalau itu membuat orang tersandung, aku lebih baik tidak makan. Walaupun pengen sekali makan, tetap tidaklah lakukan. Betul engkau dan saya adalah pribadi-pribadi yang sudah dibebaskan oleh darah Kristus. Engkau dan saya menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus, sehingga tidak ada lagi ilah-ilah yang lain. Tapi Paulus katakan gunakanlah kebebasan itu untuk membangun, bukan menjadi batu sandungan bagi yang lain. Kita sebagai anak Tuhan, perilaku hidup kita
dalam profesi apapun selalu dilihat oleh dunia. Orang lain mungkin boleh lakukan, tapi engkau dan saya sebagai anak Tuhan, kita harus hati-hati. Maka Paulus katakan jangan itu sampai menjadi batu sandungan. Gitu. Saya sampai sekarang belum bisa memenuhi permintaan anak saya satu. Dia mau beli celana jeans yang sobek-sobek itu. Sampai sekarang saya tetap tidak bisa memenuhi. Gitu. Jangan, saya bilang, kamu anak pendeta. Susah ya jadi anak pendeta ya. Kadang-kadang dia merasa aneh. Koncoku kok boleh, ini kok nggak boleh. Gitu. Ya. Saya sampai sekarang belum izinkan. Bukan soal apa-apa. Gitu. Takut itu menjadi batu sandungan itu. Anak pendeta kok pakai jeans yang bolong-bolong itu ya porek gitu ya. Apa bayarannya majelis kurang gitu ya. Nah, itu. Ojo. Gitu. Dia pingin sekali. Tetap saya katakan tidak. Ya puji Tuhan sampai hari ini masih nurut gitu ya. Kalau nanti satu hari mereka sudah mandiri gitu ya. Kalau pakai jangan cari saya ya. Cari dia. Karena itu di luar pengawasan papanya sudah mungkin gitu ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita diberi banyak kebebasan sebagai orang Kristen. Tetapi kebebasan yang lebih agung adalah mengutamakan kebaikan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah ikut satu seminar di Salatiga di UKSW. Waktu itu pembicaranya salah satunya adalah Gus Dur, seminar khusus buat mahasiswa teologi sama dosen. Jadi ada satu dosen, satu mahasiswa. Waktu itu saya mewakili, sebagai mahasiswa saya mewakili sekolahku dengan satu dosen lagi. Nah waktu kumpul di situ itu kan tinggal di asrama gitu ya. Itu kumpul dengan beberapa pendeta. Waktu itu saya disuruh bawa renungan pagi gitu loh. Saya nggak tahu kenapa mahasiswa disuruh bawa renungan, saya bawa. Gaya saya kan kayak begini, nggak seperti yang lain kalau kalem-kalem ya, meledak-meledak. Gitu. Malam harinya itu, yang kumpul sama kamar sama saya itu, rokokan ngepas-ngepus gitu ya, lalu beli bir sampai ngombe terus di situ ya. Ini pendeta semua loh itu. Lalu saya diajak itu, enggak aku bilang, lu takut dosa ya? Bukan, saya nggak mau. Karena dia anggap saya mahasiswa belum punya pengetahuan gitu loh. Ini tidak akan membuat kamu berdosa kan gitu loh. Seperti hari ini kenapa gereja Gloria tidak boleh merokok? Apakah rokok membuat kamu masuk neraka? Tidak merokok lalu masuk surga? Enggak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau kita mau jujur mengatakan rokok atau tidak merokok itu satu hal yang sangat berbeda. Lalu ada yang mengatakan, oh karena lu bait suci tidak boleh merokok. Kalau bagi orang yang mengerti Alkitab lu diketawain. Enggak ada hubungannya itu loh. Cuma kan kadang-kadang kita ini dalam tanda petik hanya ngomong sama jemaat, ojo ini bait suci, ojo merokok. Karena enggak tahu, coba enggak tahu diajak berdebat gitu ya. Enggak ada hubungannya. Ya. Tetapi kenapa kita sampai hari ini tidak? Sementara ada banyak pendeta merokok. Apakah kita yang masuk surga mereka tidak? Belum tentu. Jangan-jangan mereka yang masuk surga malah yang Gloria enggak masuk surga. Sungguhan. Karena mereka lebih apa itu? Artinya menjalani dengan wajar, dengan polos, enggak munafik dan seterusnya bisa saja kan gitu loh. Lu takut-takut tok kan gitu ya, bisa saja gitu. Jadi enggak ada hubungannya gitu. Kita hanya tahu satu hal, kenapa kita tidak lakukan itu? Supaya jangan menjadi batu sandungan bagi yang lain. Bagi orang-orang baik yang Kristen maupun bagi orang dunia. Sehingga kita tidak lakukan itu. Maka di sini pun Paulus mengatakan yang sama gitu. Jadi bukan soal boleh makan atau tidak boleh makan. Ketika engkau makan membuat orang terjatuh, jangan makan. Tapi kalau engkau makan dan memberkati orang itu, makan sing akeh. Tapi kalau engkau tahu dengan tidak makan membuat orang itu menjadi percaya, jangan sekali-kali makan. Sehingga kami tidak makan. Teman-teman yang mungkin tinggal di daerah-daerah seperti Pontianak, Singkawang, Medan, Bagan, itu punya pergumulan setelah jadi orang Kristen itu sama persis. Itu enggak gampang. Ya. Dan anak saya tidak mengalami pergumulan seperti itu, seperti saya. Enggak ngalami. Karena kita tidak pernah tradisi seperti itu lagi. Maka itu kita harus serba hati-hati sebagai anak Tuhan. Jadi prinsipnya jangan menjadi batu sandungan.
Hari ini secara tidak sadar sebenarnya engkau dan saya seringkali makan makanan persembahan berhala. Lu makan nggak makanan persembahan berhala? Makan nggak? Makan nggak? Oh nggak pernah, saya nggak yakin. Saya percaya semua yang duduk di sini pernah makan. Loh Pak Lim kok menghakimi? Kan begitu kan? Saya tidak menghakimi. Saya kayak contoh. Sering makan soto daging? Sering nggak? Yang nggak pernah makan soto daging angkat acung. Nggak ada toh? Berarti Anda makan. Di mana logikanya? Kan gitu toh ya. Karena untuk memenuhi syariah halal itu ada satu prosesi waktu motong. Orang motong itu nggak seperti orang cungkuran. Pokoknya ada trek. Ayam kah, babi kah, sapi, kambing, prek, gitu aja selesai urusannya. Tapi kan mereka nggak bisa kan gitu ya. Karena kalau hanya cara motongnya seperti kita, ini tidak memenuhi standar kehalalan gitu loh. Nggak bisa. Jadi harus ada satu kalimat, saya tahu cara mengucapkan, tapi saya tidak akan ucapkan gitu ya. Cara motongnya sebelum motong harus ucapkan. Apakah lu percaya dengan agama sebegitu? Kan enggak, seperti Paulus tidak percaya dengan orang-orang di agamanya orang Korintus. Tapi lu kan sama gua makan toh, makan rawon toh. Makan soto daging toh. Lu nggak merasa berdosa kan? Nah kenapa? Karena itu sudah menjadi satu pengetahuan umum gitu loh. Tidak membuat orang tersandung. Tapi kalau satu hari ada yang mengatakan, Pak Lim lu ojo mangan lo itu. Karena sudah disembahyang no, menurut agama itu. Maka Paulus katakan sejak saat itu jangan makan. Paulus bukan orang yang vegetarian, tidak. Tapi demi orang lain, dia katakan aku tidak akan makan untuk selama-lamanya. Supaya orang jangan tersandung. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini gitu ya. Kita lihat kehidupan kita masing-masing gitu ya. Apakah perilaku kita, cara kita berbisnis, cara ngomong atau apapun, buat orang tersandung tidak? Kalau buat orang tersandung, berbalik karena engkau berdosa kepada Kristus, Paulus katakan. Kalau engkau merasa tidak, teruskan. Enggak apa-apa. Jadi prinsip dasarnya, jangan sampai yang lemah itu tersandung dan terjatuh. Sehingga membuat mereka jauh daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong engkau dan menolong saya di dalam menjalani kehidupan. Karena perilaku hidup kita selalu disorot, dilihat orang banyak hal. Sungguh, dilihat. Bagi orang lain mungkin boleh. Tapi belum tentu bagi kita itu boleh. Kita harus hati-hati. Supaya apa? Kristus tetap yang dimuliakan dan kita tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami sadar hidup kami adalah seperti surat yang terbuka. Yang setiap saat bisa dilihat orang, dibaca oleh orang ya Tuhan. Oleh itu bantu kami ya Tuhan supaya yang dibaca adalah tentang kemuliaan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Bukan membuat orang itu menjauh atau terjatuh ya Tuhan. Tapi justru membuat mereka itu mengalami kasih yang datang daripada Allah. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tanpa kami sadari, Tuhan ampuni kami. Tuhan berikan kepekaan rohani yang mendalam ya Tuhan. Supaya kami boleh berkomitmen seperti Paulus berkomitmen. Kalau kami melakukan sesuatu dan membuat orang itu terjatuh, maka selama-lamanya kami tidak akan lakukan itu. Tuhan tolong berkati umat-Mu yang beribadah juga pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.